Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 masih di seputar kehidupan Simson. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh Simson untuk satu hal ini, yaitu hawa nafsunya terhadap perempuan-perempuan asing. Perempuan-perempuan asing yang notabene itu dia tahu sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang Israel, apalagi dia sebagai seorang nazir Allah, sebagai seorang yang mengkhususkan diri untuk mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi nampaknya Simson tidak mau disadarkan bahwa pengaruh dari perempuan-perempuan asing itu begitu kuat, membawa dia, melemahkan dia. Saudara, hal yang sama pernah dialami oleh Salomo. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 disebutkan demikian, ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar dari kehidupan kedua tokoh ini. Baik Simson maupun Salomo adalah dua tokoh yang diberi karunia, anugerah oleh Tuhan yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Simson dikaruniai dengan kekuatan yang luar biasa, tidak ada bandingannya. Sementara Salomo dikaruniai dengan hikmat, bijaksana, pengetahuan yang tidak ada bandingannya sampai hari ini. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi kepada kedua tokoh ini? Pada akhirnya mereka hancur, saudara. Kasih karunia kalau tidak direspon dengan benar, bukannya membuat hidup seseorang berakhir dengan indah, tetapi berakhir dengan menyedihkan. Berakhir dengan menyedihkan. Kita harus waspada, saudara. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus dalam kitab 2 Korintus pasal 11 dikatakan demikian. 2 Korintus pasal 11 ini menjadi satu peringatan bagi kita. Ayat 2, "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ancaman yang sama terjadi berlaku kepada saya dan saudara sampai hari ini. Mungkin bentuknya berbeda, tetapi ancamannya sama. Pikiran kita, kesetiaan kita, pengabdian kita yang hanya untuk Kristus itu bisa dibelokkan. Bisa dibelokkan
oleh hal-hal yang bersifat dari daging. Kalau Simpson dan Salomo karena wanita. Mungkin kita tidak dengan wanita, tapi bisa saja karena harta, bisa saja karena tahta. Harta dan tahta menyerobot kesetiaan kita, membelokkan kesetiaan kita kepada Kristus. Tidak lagi setia kepada Kristus, tapi setia kepada harta. Tidak lagi mengabdi kepada Kristus, tetapi mengabdi kepada tahta dan sebagainya. Saudara, biar kita terus menjaga diri kita. Awasilah dirimu, kata firman Tuhan. Awasi ajaran, supaya hidup kita terus tetap setia mengabdi kepada Kristus saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang datang kepada kami, mengingatkan kami pada pagi hari ini. Berkati semua umat-umat-Mu dimanapun kami berada. Dalam segala aktivitas pekerjaan, usaha, pelayanan, Tuhan Engkau tolong, Engkau jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Immanuel.